Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Mardiana dengan NIM H540121036. Nah, kali ini kita akan membahas tentang arts dan Garch. Oke, ini outline yang bakal kita bahas. Lalu, arch atau autoregressive conditional heteroscedasticity adalah model statistik yang digunakan untuk menggambarkan volatilitas yang berubah seiring waktu. Nah, model ini tuh biasanya memiliki struktur autoregresif di mana heteroskedasticity-nya itu diobservasi untuk periode yang berbeda. Dan asumsi dari model ini tuh menyatakan bahwa variabel residualnya itu tidak konstan. Dan arch ini tuh untuk memodelkan heteroskedastisitasnya dan harus dilakukan pengujian heteroskedastisitas terlebih dahulu. Nah, lalu GARS itu merupakan pengembangan dari Arch yang menggabungkan model autoregresif untuk varian seperti Arch dan juga menggunakan legs dari varian tersebut. Lalu, model Arch dan GARS ini tuh digunakan oleh analisis keuangan, ekonom, dan peneliti yang ingin memodelkan volatilitas pasar ataupun risiko. Kemudian, model ini tuh digunakan ketika volatilitas atau varian suatu seri data tidak tetap atau tidak konstan atau berubah seiring waktu. Nah, ini tuh biasanya diterapkan dalam data keuangan yang menunjukkan perilaku volatilitas yang berbeda dan pada periode waktu yang berbeda pula. Nah, umumnya si ArcGIS ini tuh digunakan dalam analisis data harian, mingguan, atau bulanan dari pasar saham, obligasi, dan instrumen finansial lainnya. Lalu model ini tuh diterapkan di banyak sektor keuangan ya termasuk pasar saham, kurs, komoditas, dan obligasi. Dan dalam penelitian akademik sendiri, ACE dan GARS ini tuh digunakan untuk menganalisis volatilitas pasar dalam studi ekonomi dan finansial. Nah, AS dan GERS itu penting digunakan karena untuk menggambarkan dan memprediksi volatilitas dalam data finansial yang seringkali memiliki sifat heteroskedastisitas atau si volatilitasnya itu tidak konstan. Dan si AS GERS ini tuh membantu dalam pemahaman risiko pasar dan mengoptimalkan keputusan investasi. Dan selain itu, model ini juga berguna dalam manajemen risiko untuk menentukan seberapa besar potensi kerugian yang bisa terjadi dalam periode waktu tertentu berdasarkan pergerakan harga di masa lalu. Nah, dalam model ARTS sendiri itu volatilitas itu pada waktu dipengaruhi oleh kesalahan atau error dari prediksi pada waktu sebelumnya. Nah, kalau misalkan guide sendiri pengembangan konsep arch dengan memasukkan leg dan memungkinkan model untuk memprediksi volatilitas berdasarkan kesalahan masa lalu maupun varians di masa lalu. Nah, si guide sendiri itu memungkinkan perhitungan volatilitas yang lebih stabil dan akurat. Dan ini ada 4 step langkah-langkah dalam menganalisis art dan gas itu. Yang pertama ada identifikasi efek art, kemudian estimasi model, ketiga evaluasi model, dan terakhir peramalan. Nah, selanjutnya kita langsung pada prakteknya aja teman-teman. Kali ini kita bakal buka data Excel terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman. Kali ini tuh aku memakai data kurs ini dolar ke rupiah teman-teman. Nah, ini tuh datanya aku pakai data tahun 2023 dari tanggal 1 Januari sampai jeng, 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 jeng. Pokoknya selama 1 tahun penuh atau sampai tanggal 31 Desember teman-teman. Nah, ini untuk angkanya. Nah, yang pertama langkah yang harus kita lakukan adalah mengcopy seluruh ini data yang ini USD to DR angkanya aja teman-teman, tanggalnya nggak usah, kita copy semuanya. Ini ada 366 data, kita copy. Nah, setelah itu kita buka aplikasi statanya. Nah, lalu kita klik sorry, lalu kita klik ini data editor ya teman-teman. Nah, ini udah muncul, lalu kita paste saja teman-teman.
salah. Nah, ini kita paste, terus kita klik variable names. Dan di sini angkanya sudah muncul ya teman-teman. Nah, di si USD to IDR ini tuh si bagian namanya ini tuh kita ubah menjadi kurs aja ya teman-teman. Di kurs. Lalu kita enter. Nah, si namanya udah berubah itu menjadi kurs. Nah, langkah yang pertama itu ya kita close dulu data editornya. Nah, untuk mengetahui data kita jumlahnya ada berapa, kita ketik di komen ganti sama dengan underscore n. Nah, lalu kita enter. Nah, coba kita lihat di sini data editor. Nah, udah muncul datanya ada 1 sampai 365 data teman-teman selama 1 tahun. Kemudian kita ketik lagi karena ini datanya harian ya, kita ketik gen new t sama dengan td dalam kurung. Nah, tadi kan kita tanggalnya dimulai dari tanggal 1 Januari tahun 2023 teman-teman. Nah, kita ketik aja situ lalu tutup kurung ditambah T dikurangi 1 lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalkan si nyutanya ini ya kayak ya teman-teman. Nah, ini nanti bakal kita ubah menjadi sebuah tanggal. Caranya gimana? Kita ketik di komen lagi format spasi uh, persentase TD new T. Lalu kita enter. Lalu kita lihat di sini. Nah, di sini udah berubah ya menjadi sebuah tanggal dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Nah, langkah selanjutnya itu adalah untuk mengetahui si datanya ini tuh dari tanggal berapa aja untuk memastikan ya. Itu kita ketik tset new t. Nah, ini tuh variabel waktunya itu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023 sama ya kayak yang format yang ini tadi. Nah, dengan deltanya itu 1 hari 1 day ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih grafik si kurs dolar ke rupiah ini. Kita ketik di komen way dalam kurung TS line kurs. Nah, setelah itu kita enter ya teman-teman. Ini ditunggu aja karena nanti bakal muncul sendiri. Biasanya suka loading. Nah, ini dia teman-teman pergerakan grafik si kurs apa namanya kurs dolar ke rupiah ini mengandung heteroskedastisitas ya, bisa teman-teman lihat gitu kan datanya sangat beragam sekali. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tahu untuk mengetahui data kita stasioner atau enggak, kita langsung aja cek, kita ketik the fuller course. Nah, di situ kita enter. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, kalau misalkan si data kita ini nih nggak stasioner karena tes statistiknya itu lebih besar daripada critical value-nya. Dan nilai p-value-nya ini lebih besar daripada nilai alpha. Nilai alpha itu 0,005 teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus mendiferensikan si data kurs ini. Caranya dengan the fuller lagi ketik D dot kurs. D itu menandakan difference ya teman-teman yang ini nih. Nah, kita enter. Nah, teman-teman, di sini udah kelihatan ya bahwasanya tuh si data kita udah stasioner karena tes statistiknya lebih kecil daripada critical value-nya, kemudian nilai p-value-nya juga lebih kecil dari nilai alpha. Nah, langkah selanjutnya kita untuk mengecek autocorrelation itu kita ketik aja AC. Karena tadi kita pakai stasionernya itu di difference pertama, jadi kita pakai AC D dot kurs teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwasanya
si nilai mm, AC itu kan menunjukkan nilai MA ya, MA gitu. Ini tuh si datanya itu leg-nya itu cut off di leg kedua, di mana setelah leg ketiga itu dia setelah leg kedua kan ini leg kedua keluar, kemudian leg ketiganya masuk, berarti dia cut off di leg kedua. Jadi diingat ya, MA-nya itu 2, I-nya itu 1 gitu kan. Nah, selanjutnya kita cek juga partial autocorrelation-nya untuk mengetahui nilai AR ya teman-teman. Kita enter. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Si nilai PAC-nya itu untuk mengetahui nilai AR yang di mana leg-nya itu cut off di leg kedua teman-teman. Berarti uh, produk kita itu untuk Arimanya itu 212 ya teman-teman. Nah, kita cek aja langsung Arimanya, Arima kurs, Arima dalam kurung 2,1,2 ya teman-teman. Ini tuh kan tadi kita pakai yang ini kan legnya, yang nilai AR-nya, yang PAC tadi kan legnya cut off di leg kedua, kemudian si MA-nya juga cut off di leg kedua. Nah, habis itu kita teknolog. Nah, itu kita enter. Nah, ini udah keluar ya teman-teman. Bahwasanya di si nilainya ini tuh di leg kedua ini tuh nggak ada yang stasioner teman-teman. Ya, karena PPLG-nya itu lebih besar daripada si nilai alfanya ya teman-teman. Tapi kita cek nilai stat-nya berapa ya. Stat cek. Nah, ini nilai AIC-nya itu sebesar 3.981,265 ya teman-teman. Nah, tadi kan kita pakai model Arima 2,12 ya. Nah, sekarang coba kita ganti pakai model Arima 111 ya teman-teman. Ini kita copy aja lah ya. Kita copy, lalu kita sini, kita ganti angka dari angka 1. Nah, kita enter. Hmm. Di sini juga masih sama ya teman-teman, bahwasanya si nilainya itu enggak stasioner di bulannya, tapi si nilai AIC-nya ini tuh lebih nah, ini lebih kecil, ini nilai AIC-nya tuh lebih kecil daripada yang model Arima 212. Nah, coba sekarang kita cek lagi pakai model Arima 010. Nah, kita enter. Nah, kalau misalkan kita pakai model Arima 10 tuh, nah si data kita itu si stat size-nya pun lebih kecil daripada si model Arima 212 sama 010. Tapi kita masih coba pakai model yang lain. Coba kalau misalnya kita pakai model 110 ya teman-teman. Lagi kita cek semua, dan di sini juga sama, ternyata nilai value juga belum stasioner. Ini SIC, nah ini ya better lah daripada yang tadi ya teman-teman. Jadi kita coba lagi pakai Arima. Tadi kan 011 ya. Coba kita pakai yang tadi 110, sekarang 011. Coba. Oke. Nah, ini bisa dilihat pipanya juga masih lebih besar daripada nilai alfa. Lalu kita cek nilai AIC-nya. AIC-nya juga hampir sama nilainya kayak model yang ini 110 ya teman-teman. Nah, kita coba lagi order yang 012 ya. Wah, ternyata di sini datanya ya better lah daripada yang tadi. Di sini datanya
3978,912 teman-teman. Nah, coba kita lihat dibandingin sama yang tadi ya teman-teman. Tadi tuh aku pikir yang ini tuh yang model 010 tuh udah yang paling bagus gitu. Ternyata ada yang lebih bagus lagi teman-teman, yaitu model 012. Nah, ini model 010 kan 3 nilai IC-nya kan 3979,98 ya. Nah, yang ini tuh modelnya tuh 3978 teman-teman. Dan ini di antara model-model yang tadi tuh ini yang paling bagus. Tapi kita cek lagi, pakai model yang satu lagi. Kita pakai model 210 ya teman-teman. Bentar. Nah, di sini nampaknya ini lebih stasioner teman-teman. Ternyata kalau misalkan kita pakai model 210 arimanya. Coba kita cek STAT-nya. Dan ya, ternyata betul nilai STH-nya di sini yang paling kecil dan ini yang menandakan bahwa model 210 itu model yang paling bagus, teman-teman. Nah, habis itu karena kita udah nemuin nih model terbaiknya di model Arima 210, kita prediksi aja ya, mana nge-forecastnya kita ketik predik. Terus, oh ya ini tuh untuk mengetahui si nilai residualnya ya. Nah, kita enter aja. Nah, udah di generate, ini udah ada ya si nilai UHAT-nya teman-teman di sini bisa dilihat. Nah, ini UHAT-nya. Nah, selanjutnya kita regresi nilai UHAT-nya enter. Nah, ini udah keluar tuh teman-teman. Nilai RMSE-nya itu 56,599. Nah, selanjutnya kita coba melihat si nilai stat arch nya teman-teman. Enter. Nah, kita cek sih di bagian inian ya. Nah, di sini nilai UHT-nya nah udah ada nih teman-teman untuk tadi yang kan udah diregres nilai residualnya itu udah ada teman-teman. Nah, sebesar sekian ini teman-teman untuk nilai residualnya. Lalu langkah selanjutnya itu kita pilih statistik, terus kita pilih time series, kita pilih arts dan gauge ya teman-teman. Nah, kita pilih arts dan gauge model. Tunggu. Nah, di sini dependent variabelnya kita pilih kurs. Nah, ini yang sisanya nggak usah diapa-apain lah ya. Terus untuk model yang keduanya ini tuh kita tadi model terbaiknya itu kita berapa? Tadi model terbaik kita itu 210 ya teman-teman. Dimana nilai AR-nya itu 2, integrasinya 1 dan nilai EMA-nya 0. Nah, ini udah, terus ini juga udah. Kita klik oke aja teman-teman. Nah, ini keluar tuh nilai angka-angkanya. Dan ini nilai tuh stasioner nih di leg CR-nya itu di leg pertama gitu ya teman-teman. Karena dia lebih kecil daripada p-value-nya. Nah, selanjutnya kita ini untuk mengetahui nilai si arch course-nya teman-teman. Sama kayak Arima tadi arch course, arts. Nah, karena tadi dia modelnya stasioner di leg pertama, berarti kita masukinlah arts 1 ya teman-teman. Arts dalam kurung 1. Terus kita tulis Arima model terbaiknya ya tadi ya. 210 ya. Lalu kita ketik nolog. Nah, kita enter. Nah, teman-teman, kita tunggu. Baik, ini sudah keluar ya. Nah, ini nilainya itu sama ya teman-teman kayak yang di atas. Sebenarnya ini untuk memastikan ulang aja sih. Terus selanjutnya kita stat aja. Stat C. Nah, di sini nilai si Aisyah-nya itu 3975,47 teman-teman. Ya, minimal ini termasuk kecil ya. Nah, selanjutnya karena ini datanya stasioner, kita pakai si gas juga ditambahin ya variabelnya. Ini kita copy aja.
Nah, kita proses ini. Nah, ini tuh variabelnya. Nah, tadi kan bisa kita lihat ya teman-teman, bahwasanya itu si garsnya juga tuh apa stasiun bukan stasioner ya pipanya tuh di leg pertama, berarti nilai gasnya juga satu gas terus satu. Nah, setelah itu nah ini area memilih terbaiknya udah langsung kita enter aja teman-teman. Nah, ternyata betul ya si nilai archnya tuh, lihat stasionernya tuh di leg yang pertama teman-teman. Lalu kita langsung si di start aja. Start cek. Wah, ternyata nilainya lebih besar teman-teman, eh, ke- ketimbang yang tadi. Coba kalau misalkan kita pakai gauge yang dua, kita teman gauge dua. Kita lihat apakah dia lebih stasioner. Nah, kita bandingin itu kan 0,8 ya. Di sini dia 0,28. Ternyata gauge-nya itu memang di model yang pertama ya teman-teman. Nah, kita ketik lagi model yang terbaik yang tadi ya. Gauge dalam kurung satu. Enter. Nah, setelah itu kita untuk mengetahui varian apa sih ragamnya ya. Untuk mengetahui ragamnya itu kita ketik di sini predict var score gauge. Tadi kan ini ya modelnya tuh di leg satu satu ya, berarti satu satu koma varians. Nah, udah enter aja. Nah, ini kan udah masuk ya di sini ya. Nah, kita lihat nih cek di sini. Nah, dia udah masuk nih untuk si nilai Vargat satu-satunya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu kita untuk mengetahui simpangan bakunya nih dari si uh, kurs tadi gitu kan. Kita ketik aja gen sd underscore gauge 1 sama dengan eh, ini akar kuadrat atau sequence dalam kurung var underscore guard 11 dalam salah dalam kurung. Nah, setelah itu kita enter sequence not found. Oh, teman-teman, sepertinya aku salah ngetik ya. Itu harusnya itu dia jangan di spasi ya. Jadi kita cek ulang ya untuk si nilai varian ini. Nah, ini teman-teman kita enter. Nah, ini baru benar. Nah, kita lihat di sini. Nah, si pangan bakunya udah keluar nih teman-teman untuk si Gurch satu-satu ini. Nah, ini tuh langkah selanjutnya tuh kita akan mengetahui bagaimana si apa grafiknya. Selain ada SD ya. Aduh salah. SD Gurch simpangan baku dari satu-satu. Nah, kita udah nih ya, kita enter. Nah, bisa kita lihat nih grafiknya, ini grafik yang simpangan baku si kursnya tadi ya teman-teman. Ini seperti sebenarnya ini banyak yang ini ya, tapi banyak juga yang paling tinggi dengan kayaknya ini nilai paling tingginya itu ada di bulan Februari teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita pengen eh, mengetahui 5 data ya, maksudnya 5 hari ke depan. Prediksi peramalan datanya itu kita ketik aja T7 at 5. Nah, habis itu kita enter. Nah, kita lihat di sini teman-teman si datanya itu ramalannya nambah 5 enggak? Nah, cek 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 cek. Nah, aduh salah. Ternyata teman-teman. Nah, ini si datanya udah ya tuh, nambah 5 tuh dari tanggal nambahnya itu di tanggal 1 Januari sampai 5 Januari. Nah, langkah selanjutnya itu kita uh,
prediksi di nih kursnya dulu ya teman-teman, kita klik predik. Untuk ini untuk memprediksi nilai si kursnya, kurs F, Y dynamic dalam kurung TD dalam kurung tadi kan data kita tuh berarti dari 1 Januari tahun 2024 ya, kita pengen tahunya itu. Nah, dalam kurung salah. Nah, udah kita enter. Nah, ini udah masuk ke generatnya teman-teman. Nah, si kursnya. Nah, ini untuk nilai si kurs F-nya sendiri ya teman-teman, udah muncul bahwasanya tuh untuk prediksi 5 hari ke depan ini udah ada, udah muncul. Terusnya kita untuk model varian selama 5 hari ke depan kita ketik. Nah, teman-teman lanjut lagi ya. Kita untuk mengetahui variansnya selama 5 hari ke depan, kita ketik predict for app, varians. Y-nya ini diganti jadi varian ya teman-teman, varians dynamic ada dalam kurung 1 Januari jangan spasi 1 Jan 2024. Nah, habis itu kita enter aja teman-teman. Nah, ini udah muncul ya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. Untuk si nilai variansnya itu prediksinya udah munculnya. Ini angkanya sama kan ya tuh. Si nilai varian GAT 11 sama varian F-nya. Dan ini untuk prediknya peramalan selama 5 hari ke depannya teman-teman. Ya, peramalan simpangan baku dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari tahun 2024. Nah, selanjutnya kita untuk mengetahui nilai si ini simpangan baku F-nya sama dengan akar dari variabel F-nya, var F ya teman-teman. Nah, kita enter aja. Nah, udah muncul ya teman-teman. Nah, bisa dilihat bahwasanya tuh si nilai simpangan bakunya pun udah keluar ya teman-teman. Ini untuk prediksi 5 hari ke depannya. Jadi inilah peramalan untuk kurs dolar ke rupiah dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari tahun 2024. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semangat.